Saudara, dialog masalah beras oplosan ini masih berlanjut dan sudah bergabung bersama dengan Sapa Indonesia Malam ada Mindo Sianipar, anggota Komisi 4 DPR RI dan juga ada Guru Besar IPB yang juga Ketua Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia Dwi Andreas Santosa. Selamat malam Bapak-Bapak. Ya, selamat malam, Mbak. Selamat malam. Halo Pak Mido, gimana kabarnya? Udah lama ini nggak Selamat ketemu. malam, Mas. Selamat malam, Mas. Ini Pak Mido. Oke, tadi Ya, baru saja Polda Pak. Banten mengungkap ada 7 orang tersangka yang kemudian mengoplos beras Bulog ini tidak main-main, ada 350 ton. Saya ke Pak Andreas dulu deh. Pak Ya, Andreas, praktik-praktik ya. semacam ini sudah lama. Ya, praktek-praktek semacam ini kan biasanya terjadi kalau harga beras meningkat ya, Mbak ya. Hmm. Jadi itu juga terjadi di tahun 2017 ketika harga melonjak relatif tinggi. Karena apa? Karena di satu sisi pemerintah ingin menstabilkan harga beras dengan menggelontorkan beras seharga 8.300 atau kalau sampai di konsumen 9.450. Padahal saat ini kalau dari situs PHPS ya harga beras itu 13.050 sehingga ada disparitas harga yang relatif besar. Karena ada disparitas harga yang relatif besar sudah barang tentu itu dimanfaatkan sebagian kan. Tapi apakah 13.550 itu harga beras yang tercatat di 10 Februari ini hari ini itu akibat praktek-praktek seperti itu saya tidak percaya kan, saya tidak percaya terjadi hal yang seperti itu. Jadi karena apa? Karena memang selama 3 tahun ini produksi beras kita itu kenaikannya relatif rendah, Mbak. Tahun 2020, 2019 itu bahkan turun 7,7%. Kan tahun 2020 ketika musim La Nina, musim kemarau basah, hanya naik 0,09%. Lalu tahun 2021 turun, Mbak, 0,43%. Lalu tahun 2022 berdasarkan angka ramalan BPS naik 2,3% walaupun kemudian diralat dan kemungkinannya menurut saya sekitar 1%. Padahal stok beras kita yang ada, stok beras pemerintah ya, kan itu baru menyetok di tahun 2018 1,8 juta ton kan. Nah, sudah barang tentu stok yang ada di pemerintah perlahan-lahan menipis, serapan Bulog sangat rendah, peningkatan produksi praktis tidak terjadi kan, sehingga ya akibatnya kita terima di akhir tahun 2022 dan awal tahun 2023. Oke, Jadi pergerakan harga tersebut pergerakan harga yang wajar saya kira. oke. Jadi Anda sebenarnya percaya nggak praktik-praktik semacam ini memang karena celahnya ada masuk itu karena ada disparitas harga? Oh iya, tapi kan amat sangat kecil Mbak peranannya. Katakanlah 350 ton itu apa maknanya kan? Hmm. Atau katakanlah Bulog pemerintah menggelontorkan 100.000 ton lah tahun di bulan Januari kan 100.000 ton. Apa maknanya dibanding dengan konsumsi 2,5 juta ton? Hmm. 2.500 jadi 2,5 juta ton itu berapa besar kan? Hmm. Pemerintah hanya menggelontorkan 100.000 ton, jadi nggak ada efeknya sesungguhnya. Oke. Apa yang digelontorkan pemerintah tidak akan mungkin bisa menekan harga, itu yang harus diingat. Ah. Dan ini sebenarnya pola seperti ini terjadi sepanjang tahun. Hanya memang tahun 2022 dan masuk ke 2023 ini polanya memang relatif agak tinggi kenaikannya dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Hmm. Tahun-tahun sebelumnya itu masih diselamatkan karena stok pemerintah yang relatif tinggi kan. Nah, sekarang stok pemerintah habis kan, terakhir bulan Desember kemarin kan tinggal 500-an ribu kan. Hmm. Dan itu kan bahaya stok pemerintah hanya 500-an ribu. Karena kalau berbagai kesempatan saya sampaikan stok pemerintah harusnya minimum di akhir tahun 1,5 juta ton. Oke. Tapi nggak tercapai, sehingga yang ingin saya sampaikan sebenarnya ini kesalahan siapa. Jadi Hmm. harus diingat tuh ya, jangan kemudian satu pihak menyalahkan pihak lainnya, ya akhirnya ya kisruh lalu harga beras semakin tidak tertolong kan. Jadi itu yang paling penting saya kira. Oke, jadi menurut Anda harusnya seperti apa? Karena Anda melihat tadi disparitas harga tidak terlalu berpengaruh sebagai faktor begitu ya. Seharusnya Betul. seperti apa? Bukan, Mbak. Justru disparitas harga tersebut antara beras yang dijual oleh pemerintah dan beras yang ada di pasar itu akan merangsang orang untuk melakukan penyelewengan. Oke.
Nah, jadi betul tadi juga Pak Buas sudah menyampaikan itu. Bagaimana bisa kan harga di Bulog hanya 9.450, harga di tingkat retail sudah 13.000. Ya pastilah setiap orang tertarik kan untuk bermain di sana kan. Pasti. Ya, tapi itu kan peranannya kecil sekali, Mbak. Peranannya kecil sekali kalau kita bicara terkait dengan kenaikan harga beras beberapa bulan terakhir. Ah, Peranannya amat sangat kecil. Kan? Jadi itu, dan apa yang terjadi itu ya natural saja, alamiah saja. Karena memang stok beras, nasional itu selama 3 tahun terakhir ini terus mengalami penipisan. hmm, Stok yang dipegang oleh pemerintah juga sangat rendah. Sehingga untuk itu lalu kemudian diputuskan impor. Jatuhnya impor juga baru beras baru datang kan. Jadi nggak bisa digunakan untuk meredam atau untuk menjaga, harga beras di tingkat konsumen. oke. Jadi kalau seperti ini salahnya ada di siapa? Ini yang pertanyaan besar saya. Hmm. Oke, Jadi itu. oke, Ya, salahnya ada di siapa? Kita ke anggota Komisi 4 ya. DPR deh, Pak Mindo. Pak Mindo, jadi salahnya ada di siapa nih? Pengawasan DPR seperti apa? Kalau pengawasan DPR itu saya kira sudah cukup ketat ya, cukup keras juga menyampaikannya ya. Jadi soal beras ini, soal public goods ini, antara supply dan demand itu kan tidak bisa dipisahkan. Demand-nya tetap, supply-nya turun. Turun. Sudah pastilah menaikkan harga itu. Hmm, Kan begitu. hmm, Itu yang pertama. Yang kedua adalah buat perdagangan yang menjadi acuan dari pengusaha-pengusaha di bidang perberasan ini adalah berapa stok yang ada di Bulog. Kan begitu. Kalaupun dia katakan mau mempermainkan harga, itu sangat tergantung jumlah beras yang ada di gudang Bulog. Kalau banyak jumlah berasnya di situ, tidak ada yang mau main-main. hmm. Yang ketiga, oplos-mengoplos di perdagangan beras itu sampai yang di paling kecil pun itu terjadi Jadi kalau ya. soal itu. Tapi kalau untuk yang Ya mafia ini karena tadi Pak Buas bagaimanapun mengatakan bukan dioplos, tapi memang benar-benar beras Bulog yang harga 8.000 ini kemudian dijual beras premium seharga 12.000 sampai 13.000, Pak Mindo. nah, kalau itu yang terjadi berarti merencanakan importasinya itu ya masih kurang sempurna. Begitu masuk di dalam negeri, misalnya lebih capek sedikit, mengakui dirinya Indonesia mengimpor, impor beras ini dikasih kemasannya dari negara mana, untuk di Provinsi Aceh, untuk di Jawa Timur, untuk di mana, di kemasannya seperti itu kan kemungkinan orang mengganti dan sebagainya kan lebih kecil. Hmm, Tetapi di atas semua itu, bagaimana meningkatkan produksi nasional supaya mencukupi kebutuhan Indonesia, hmm. itu yang jauh lebih utama. Yang lainnya itu akan teratasi. Oke, kemudian Ya, meningkatkan jadi produksi bagaimana meningkatkan produksi nasional? Oke, meningkatkan produksi Iya, nasional kalau menurut Pak Mindo. Kalau Pak Andreas sendiri setuju nggak itu bisa kemudian jadi solusi? Amat sangat setuju apa yang disampaikan Pak Mindo dan itu yang sering kali saya sampaikan di pemerintahan. Bisa dibayangkan ya Mbak ya, 3 tahun terakhir kita itu mengalami La Nina. La Nina peningkatan produksi tahun 2020 ini data resmi ya BPS ya, itu hanya 0,09%, bahkan 2021 turun 0,43%. Bisa dibayangkan selama kita mengalami La Nina selama 20 tahun terakhir ini, peningkatan produksi terendah itu tahun 2007 ya, itu 4,7%. Tertinggi tahun 2016 itu 9,6%. Lalu sebenarnya yang pertanyaan besarnya, why, mengapa ini bisa terjadi? Hmm, Ini dari hasil survei AB2TI ya Mbak ya, itu sejak 3 tahun terakhir ini harga beras dan harga gabah kering panen itu terus mengalami penurunan kan.
terus sampai bulan Juni tahun 2022 kemarin. Jadi itu yang menyebabkan saya khawatir sedulur-sedulur tani kita ini sudah mulai males nanam padi. Karena apa? Harga sama sekali tidak menguntungkan untuk tanam padi. Dari hasil kajian kami, Mbak, di 4 bulan yang lalu di Karanganyar, kami mengkaji itu dengan teman-teman jaringan tani kami, sekarang menanam padi rugi. Berapa ruginya? 250.000 per hanya 2.000 meter persegi. Lalu di September tahun 2022 kemarin kami melakukan rapat anggota di Gunung Kidul, kami hitung ulang kerugiannya antara 250.000 sampai 1 juta. Bagaimana? Siapa yang mau berusaha untuk rugi? Petani itu luar biasa. Dalam kerugian seperti itu, mereka masih menanam padi. Untuk itu pertanyaan besarnya, kenapa kalau harga beras naik setinggi ini, semua ribut, tapi ketika harga gabah terjerembab jatuh, harga beras di tingkat usaha tani terjerembab jatuh, tidak ada yang meributkan. Ini yang amat sangat kami sesalkan. Dan tahu saja ya, ini dari hasil survei AP2TI, HPP gabah kering panen itu di 4 bulan, Mbak, sejak bulan Maret, April, Mei, Juni, itu di bawah HPP loh, Mbak, harga pembelian pemerintah di bawah 4.200. Tidak ada satupun yang bergerak terkait dengan itu. Tapi ketika sekarang ini petani menikmati hasilnya dengan harga beras yang relatif naik, sebenarnya sih tidak tinggi-tinggi amat ya, itu langsung tertransmisi ke harga gabah dan beras di tingkat usaha tani. Ini sebagai contoh ya, Mbak ya, untuk situs PHPS. Itu kenaikannya hanya 11% loh, Mbak, dari bulan Juli ke Maret ke hari ini, itu kenaikan harga beras hanya 11%. Kenapa ribut? Berdasarkan situs Kemendak, kenaikannya hanya 10,6%. Kenapa ribut? Tapi kalau kita melihat harga di tingkat usaha tani, harga beras di tingkat usaha tani pada periode yang sama, Juli sampai Januari, kami survei terakhir Januari, itu naik 30,1% di tingkat usaha tani. Oke. Petani sekarang ini sangat menguntungkan dengan harga yang sekarang ini. Oke. Jadi itu sebenarnya nggak perlu diributkan, saya jamin dalam 1-2 minggu harga beras akan turun. Oke. Yakinlah. Anda menjamin waktu 1-2 minggu ke depan beras akan stabil begitu Turun. harganya? Ya, akan turun. Bukan stabil. Kalau stabil berarti tetap 13.000, akan Ya, turun di bawah. berarti harganya akan turun. Ya. Oke, kita lihat nanti janjinya seperti apa. Pak Mindo, terakhir, apakah dengan adanya satgas-satgas pangan begitu ya yang kemudian dilaporkan oleh Pak Buas begitu ya, apakah ini akan kemudian meminimalisir praktik-praktik mafia beras atau seperti apa? Baik, itu apa yang dikerjakan oleh Satgas Pangan itu kan mengatur di hilir supaya tidak ada penyimpangan dari segi perdagangannya. Yang perlu juga harus diperhatikan, pembangunan pertanian kita itu harus berbasis peningkatan pendapatan petani. Sekali lagi, kalau disebutkan meningkatkan kesejahteraan petani, itu harus diterjemahkan meningkatkan pendapatan petani berbasis luas lahannya. Nah, meningkatkan pendapatan petani di luas lahannya itu ada berbagai variasi yang harus diperhatikan. Ya, itu benihnya yang kayak apa. Ya, begitu. Jangan semata-mata hanya mengejar satu lahan itu, misalnya begini, saya sederhanakan. Bisa menghasilkan lahannya 8 hektar. Si petani mendapatkan per hektar itu hanya misalnya 6 juta. Ada yang bisa menghasilkan ya 7 ton per hektar. Tetapi yang diperolehnya lebih tinggi, pendapatan buat dia lebih tinggi dari 8 ton. Karena apa? Karena total cost yang dikeluarkannya itu lebih rendah. Ini efisiensi cost ini masih kurang perhatian pemerintah untuk fokus berpikir membantu petani ke arah sana. Oke, jadi penyelesaiannya tidak hanya di hilir tapi juga harus di hulu, petaninya juga harus diperhatikan. Kita akan tunggu bagaimana janjinya dari Pak Andreas 1-2 minggu harga beras ini akan turun. Terima kasih Pak Mindo Sianipar dan juga ada Andreas Santosa yang telah bergabung bersama kami. Sehat-sehat selalu Bapak-bapak. Selamat malam. Bu, selamat malam Mbak. Selamat malam. Saudara, informasi